Presiden RI Joko Widodo menyetujui pilihan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang telah menyeleksi berdasarkan usulan masyarakat untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memimpin jajarannya untuk menyampaikan langsung hasil seleksi kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. Hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan 5 gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat, kata Mahfud dalam keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta. Tokoh pertama yang akan menerima gelar pahlawan nasional adalah Dr. HR Soeharto asal Jawa Tengah, yang lebih dikenal sebagai mantan dokter pribadi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. HR Soeharto dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan RI serta berperan aktif mengisi masa kemerdekaan lewat pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah air, ikut pembangunan Departemen Store Syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kata Mahfud. Kedua, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KGPAA Paku Alam ke-8 yang merupakan Raja Paku Alam pada tahun-tahun 1937 sampai tahun 1989. Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum KGPAA Paku Alam ke-8, antara lain, bersama Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan RI sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini. Sehari sesudah kemerdekaan itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik Indonesia ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946, tutur Mahfud. Ketiga, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Dr. Raden Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat. Menurut Mahfud, almarhum Dr. Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum H. Salahuddin bin Talibudin dari Maluku Utara. Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibudin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. Beliau pernah dibuang ke Bovendigul pada tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawah Lunto pada tahun-tahun 1918 sampai tahun 1923, ucap Mahfud. Kelima, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KH Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud menjelaskan bahwa almarhum Kiai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, yang belum mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila.